Halo teman-teman, kenalin nih, nama gue Banks nih, bikin channel baru. Nah, gue sekarang lagi di salah satu kediaman temen gue, penghobis reptil. Coba ayo kita tanya-tanya aja nih, kenapa dia miara-miara gini-gini segala macem. Langsung aja. Nah, ini dia nih temen gue nih. Namanya siapa? Ya, nama gue Randi Huriansah Zakaria. Ya, gue sih sebenarnya hobi udah lama gitu ya. Dan Enggak, lu di rumah sekarang ada apa aja? oh, Piara-piara. di rumah ada ball python sih. Coba gue boleh lihat ke pulpen. Oh, boleh ball python. Ya, kita kenalan dulu sama piaraan gue. Nah, di sini kita ada ball python ya, kawan-kawan. Nih teman-teman nih, pulpennya lihat. Ini mereknya apa nih? BP merek dong. Ini apa nih? Ini nama morphnya itu pastel head python. Pastel head pie. Iya, jadi itu dia bawa dua gen. Aslinya sih kalau visual fight-nya gitu ya. Warnanya nggak begini karena dia bawa gen head. Jadi tuh bisa dibilang visual ketemu dengan pastel biasa. Makanya dia warnanya seperti ini. Mengikuti warna pastel tapi bawa gen head fight. Dan ini Kira-kira berapa meter? ini Ini berapa masih meter? sat, under 1 meter ya kali ya. 1 meter kurang dikit. Ya ini sih jenis kelaminnya jantan. Ya, Berat. Kalau BP itu udah di berat kan? Kalau nggak salah. kalau BP ya kita BP main di berat. Kalau Kira-kira untuk beratnya berapa? ini terakhir nimbang sih 1,4 kilo ya. Kalau untuk di breed gitu ya, biasanya untuk jantan minimal 800 gram udah bisa, maksimalnya 1,5. Nah kalau untuk betina minimalnya harus 1,5 kilo. Dan usianya kalau betina 3,5 tahun ya udah usia matang. Kalau jantan 1 tahun udah bisa di breed. Nah, ini guys. Ini teman-teman nih, lihat. Ball python, piton asli Afrika. Dan ini udah ada morphnya, pastel Ini head mau python. mau pastel ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, Randy ini selain miara ball python, dia juga ada yang unik nih. Ini dibilang ular ular tuh ular unik banget. Coba ya kita lihat. Coba Ren, Retifnya itu coba yang unik. hasil bukan tangkapan alam sih, tangkapan komplek ini jatuhnya. Nah, Nih ini guys, ini namanya apa Ren? reticulatus python. Cuma ini Reticulatus python. morphnya normal Ini kalau bisa dibilang ini ular terpanjang di dunia. dunia ya. Ya, Ini kira-kira ukurannya udah berapa nih? ini terakhir kemarin ngecek sih sekitar 1,8 meter lah. 1,8 meter. Iya, Udah gede ya? lumayan sih. Cuma ya masih kecil lah kalau untuk segini paling juvenil. Ini ngomong-ngomong, buntutnya kenapa itu Ren? Oh ini buntung nih. Ini hasil tangkapan komplek. Jadi dikabarin sama Pak Ade gitu yang di Buntung. iya Buntung dikabarin guys. di Teman-teman lihat deh. Teman-teman bisa lihat ini ekornya nih. Buntung. Bener-bener buntung. Tumpul gitu dia ya. iya tumpul. Ya ini entah kena Luka lama ya. alam atau kena lihat orang gitu, Ah. entah dia takut atau gimana. Ini dulu waktu awal-awal nemu juga masih kecil kelingking malah. Bumbunya juga banyak korek. Oh lu pertama kali nemuin dari kecil dari baby gitu. Dari baby ya bisa dibilang seukuran ini nih dulu, diameter badannya seukuran ini, dan sekarang segede gini. Gila keren-keren. Dan ini ada beberapa cacat ya di Ah. tulangnya. Nah nih kita bisa lihat ada gompal. Nih teman-teman nih lihat.
luka alam. Wajar sih ya kalau misalnya hewan alam pasti pasti nggak 100% sempurna. Pasti ada aja masalahnya kayak cacat, kutuan. Biasanya itu udah lah. Wih, keren. Dan ini juga posisi sih lagi mau shading ya. Ini warna matanya juga udah Iya kok ngomong-ngomong burem, nggak cerah. kelabu. Ini lagi mau shading ya? Ya, Oh iya tuh bisa dilihat teman-teman nih matanya nih. kemudian Ren, kita ngobrol-ngobrol ya bentar ya. boleh boleh. Nah, Randy ini teman gua nih. Ren, lu awal mulanya melihara reptil itu kenapa sih? Ya dulu sih ya, dulu zaman-zamannya masih kecil tuh, umur 4 tahun lah ya. Sempet ibarat kata kayak diracunin sih enggak, cuma ya kayak disangkanya gitu kan, gue di sini juga tergolong yang paling muda gitu. Jadi dulu ada mainan, kayak mainan gue dipinjam sama senior ditaruh di dalam tas tuh. Dulu tuh gue inget banget, cuma pas gue buka tuh ternyata itu tas ada mainan gue sama ada isinya ular. Kebetulan dulu waktu gue umur 4 tahun itu mau lurus ular molu. Kayak di prank gitu. Iya bener, kayak di prank gitu ya. Akhirnya lu suka. Iya disangkanya gue takut. Awalnya jadi kayak Randy ini di prank. Jadi dikasih mainan isinya ular beneran. Disangka Tapi tuh, awal langsung suka ya. ya, Langsung suka. awal-awal disangkanya takut gitu, cuma wah ternyata ada daya tarik tersendiri gini. Ya udah akhirnya setelah nambah-nambah umur, ya gue juga dulu emang kebet banget punya ular, cuma masih nggak direstuin gitu sama orang tua gitu buat melihara. Makanya akhirnya udah kerja, udah punya gaji sendiri, ya akhirnya maksa lah beli ular gitu. Ya udah sampai sekarang. Dari awal gua beli tuh di orang Bandung dulu tuh, ada dari Bandung gua Enggak. beli. Hewan pertama lu pelihara apa? Hewan reptil Ya. yaitu piton molu yang dulu umur 4 tahun tuh gue diracunin ular itu, yaitu yang gue beli dulu tuh. Berarti udah lama lu ya melihara ya? Pertama kali miara reptil 2017 sih. 2017. Iya 2017 awal miara. Berarti sekarang 2020. Iya. Udah 3 tahun lah ya. Ya udah 3 tahun mainan reptil. Makanya sekarang nambah, ada ball python, ada retik, cuma ini retik hibah, dan WC komplek gitu bisa dibilang, nggak dari kebun atau hutan segala macam, enggak. Cuma ya itu sih tadi, banyak luka alam ya, ya entah nyari mangsa ternyata fight gitu, dia berantem dan bisa berakibat ekor buntung gitu ya, dan tulang-tulang belakangnya juga udah pada gompal semua ya. Tapi kita namanya pecinta reptil gitu ya, senang-senang aja ngerawat, walaupun hewannya ada yang cacat lah, jadi kepuasan tersendiri gitu ya, bisa ngerawat. Sebenarnya kalau gue pengalaman pribadi ya, gue ngerawat hewan liar yang ibaratnya yang udah parah, ibaratnya ya hewan itu tuh harus ditolong. Dia tuh sebenarnya kayak ngebawa berkah tersendiri sebenarnya. Tiba-tiba dulu gue pernah miara biawak Salvator. Dia tuh kakinya patah. Gua kasih makan, tiba-tiba kok ini biawak yang tadinya galak, pokoknya kena mau ngeliat tangan gitu, dia tuh pasti mau ngegigit, tapi setelah gua rawat dengan baik, tiba-tiba itu biawak langsung jinak, pokoknya setiap ketemu gue nengok, kayak Ada filter sendiri. ada feeling tersendiri kayak gue sama dia, walaupun gue nggak bisa berbicara dengan dia, tapi yang gue rasain tuh kayak wah, dia biawak ini manggil gue gitu. Terus setiap kali gue bangun tidur, kayak perasaan gue tuh wah, ini biawak kayaknya lagi manggil gue gitu sih yang gue rasain. Pokoknya
hewan yang kita tolong itu sebenarnya dia ngebawa keberkahan sendiri sebenarnya sih. Makanya lu ngerawat si buntung ini setulus hati ya. Ya setulus hati lah, ini mah udah dari kecil sampai sekarang masih Walaupun hidup. walaupun fisiknya bisa dibilang fisiknya cacat, pokoknya dibanding ular-ular yang lain itu fisiknya nggak bagus lah ya. Lu nggak malu kan miaranya? Oh enggak, yang penting reptil untuk terutama ular gitu ya, ya emang antusias banget sih dari dulu tuh. Hobi reptil ya ular lah nomor satu, sisanya baru reptil-reptil yang lainnya. Pokoknya gini, pokoknya kalau lu udah hobi sama sesuatu, mau itu jelek mau lu apa, lu harus tetap ngerawat sih sebenarnya. Nggak itu hewan, nggak itu benda, pokoknya kalau emang udah hobi tuh susah. Mau segimanapun bentukannya pasti ya lu jaga, lu rawat. Itu namanya penghobis yang benar. Beda dengan jualan ya. Kalau jualan kan emang yang dicari kualitas kayak gitu sih. Ren, nih gue mau nanya nih, lu anak BCC? Ya tergolong yang baru masuk juga BCC. BCC. BCC itu apa sih? Ya kalau gua sendiri gitu ya, itu salah satu komunitas tertua terbesar di Bekasi ya, yang pernah gue baca di internet gitu ya. Dan bersyukur juga sih bisa masuk ibarat kata komunitas tertua dan terbesar ini. Ya jadi kesannya itu wah lah bisa masuk komunitas ini gitu. Bahkan bisa dibilang kalau dari senior-senior jarang yang bisa tembus dan bertahan di BCC gitu. Menurut lu orang-orang BCC gimana? Asik atau senioritas lah apa gimana? Menurut lu kayak gimana tuh BCC? Ya kalau yang selama ini udah gue jalanin gitu ya, yang ketemu langsung itu atau di grup gitu, asik sih, nggak ada oh yang satu kalangan ini, yang satu kalangan ini, nggak ada. Semuanya berbaur jadi satu. Nggak beda-bedain ya? Nggak beda-bedain, canda tawa semuanya, suka duka campur Masuk jadi BCC satu. tahun berapa? Awal masuk BCC baru tahun lalu 2019. 2019. Iya. Udah gabung di BCC tuh. Iya. Dapat keseruannya. Seruannya dapat. Dulu juga pernah herping juga kan itu. Itu juga asik sih. Pengalaman pertama herping dulu. Lu pernah ikut BCC herping nggak? Itu terakhir, pertama dan terakhir, sampai sekarang belum lagi tuh. Lu kalau misalnya gua ajak nanti sewaktu-waktu herping, lu mau nggak? Ya mau banget, emang ini sih yang ditunggu gitu kan, karena seneng reptil terutama ular kan, pengen menggali lebih dalam lagi gitu spesies-spesies, jenis-jenis ya, mau yang non venom atau venom gitu ya, karena buat edukasi juga ke masyarakat gitu ya. Jadi ibarat kata oh kita ngajarin orang awam nih mana ular yang boleh dipegang, mana yang enggak, terus jenisnya yang berbisa yang mana, yang enggak yang mana gitu. Jadi ya ilmu juga sih, walaupun menyeramkan gitu ya, sebagian besar reptil menyeramkan, cuma pasti ada ilmunya juga buat nolong orang juga. Jadi nggak sembarangan orang awam tuh asal ketemu ular main pegang aja, enggak. Maka kita edukasi, kita jelasin bahayanya di mana, terus penanganannya gimana, itu sih. Nih, jadi teman-teman yang belum tahu, BCC itu sebuah komunitas reptil Bekasi Cold Blood Community. Nah, itu biasanya kita ngadain kegiatan itu di Car Free Day setiap hari Minggu. Nah, BCC juga punya kegiatan namanya herping. Herping itu apa? Herping itu kita ke alam. Ke alam itu kita neliti hewan-hewan sejenis reptil, misalnya ular. Kita teliti cara dia makannya gimana, cara dia berkamuflase gimana. Sebenarnya itu sih sebenarnya penelitian. Tujuan dari herping BCC itu sebenarnya penelitian. Biasanya rutin tuh dulu, ayo herping di Bogor, misalnya kita ke Bogor herping. Nah, ular-ular sendiri itu nggak kita tangkep, karena herping itu sendiri sebenarnya meneliti. Kalau nangkep itu hunting, dibawa pulang. Nah, BCC itu biasanya
herping. Itu sih. Randy ini katanya kabarnya dia mau ngebreed, ya kan, breeding, nernakin ball python. Gimana sih kok lu punya cita-cita nernakin ular gitu? Apa kayak gimana sih? Coba jelasin. Ya sebenarnya sih kalau planning breeding ini bisa dibilang mendadak juga gitu ya, karena emang waktu awal beli ular tuh niat pertama tuh mau ngumpulin ular-ular big size gitu ya, terutama jenis piton dan boa gitu. Kayak dulu waktu pertama kan punya molu, terus punya sanca, retik tadi tuh yang hasil alam, tangkapan alam gitu. Terus kepikiran juga, oh setelah punya molu sanca pengen kita merambah ke boa deh, boa. Terus anaconda juga niatnya tadi ada cita-cita mau beli anaconda gitu. Terus ke ball python karena saudara juga kan ada juga yang punya ball python gitu. Ren, ball python lu gua ambil ya. Boleh silakan. Nah akhirnya setelah jalan beberapa tahun ini, wah kayaknya rumah nih nggak memungkinkan buat ular-ular big size gitu ya, karena kan rumah yang lumayan kecil susah juga buat miara ular big size gitu, karena ularnya gede, kandangnya juga harus gede ya. Jadi akhirnya saudara juga emang hobinya ke ball python gitu, ngumpulin morp. Yaudah akhirnya kepikiran, yaudah deh kita ganti ular yang lebih kecil aja gitu. Ular yang lebih kecil yang maksimal size-nya 1,5 meter. Dengan rumah yang segini nih, terus juga tempat yang gak terlalu luas, oke lah. Akhirnya kita merambah ke breeding gitu. Jadi selain budidaya kan ngehasilin juga gitu loh. Jadi hobi sekalian menghasilkan gitu, kenapa enggak gitu. Makanya akhirnya ya kita merambah ke ball python, dan ini salah satu morp pertama beli nih, pastel head pipe. Oh ini pastel head pipe. Iya, dulu ada bumblebee cuma udah dijual sih. Rencana kan emang waktu awal beli itu terhitung salah beli gitu, karena yang satu gen resesif, yang satu kodominan. Jadi di ular itu ada 3 gen, ada dominan, kodominan, dan resesif. Nah makanya setelah beli, Coba lu bisa jelasin gak kodominan, dominan? kalau di ular sendiri ya kan ada namanya dominan, kodominan, dan resesif. Kalau dominan itu biasanya tuh gen kuat. Jadi kalau contohnya itu di dominan itu ada kayak leopard, spider, pinstripe, champagne. Normal juga masuknya dominan kalau di ball python. Albino Masuknya resesif. resesif. Ya, albino masuknya resesif. Nah, kalau gen kodominan itu gen kuat. Jadi mau dicampur ke gen apa aja, itu patternnya tuh pasti masih melekat gitu. Walaupun agak ada perubahan motif, tapi gennya itu tetap melekat gitu. Beda sama kodominan. Kalau kodominan karena dia gennya ya sedang sih, jadi 50%. Misalkan pastel ketemu sama fire, jadinya pastel fire atau biasa disebut firefly. Nah, itu udah campur tuh. Jadi 50 pastel, 50 fire gitu. Ada lagi namanya gen resesif. Nah, gen resesif itu lemah. Jadi gen resesif bisa didapat dari 2 kali perkawinan. Misalkan albino dengan normal. Nah, anakannya nanti jadi normal head albino semua. Rata, pukul. Nah, nanti gimana caranya supaya dapat si albino itu? Nah, dari anakan yang normal head albino itu bisa kita kawinin dengan normal head albino lagi, atau albinonya langsung gitu buat jadi visual resesifnya. Oh jadi sebenarnya itu breeding itu, kalau menurut gue ya, breeding itu kayak lu ngelukis apa yang di dalam pikiran lu. Gue mau ini nih, harus ini gitu ya. Ya benar. Ibarat kayak Jadi lu karya lah. membuat karya Tapi di hewan ya, dengan motif-motif yang wah nanti bakalannya jadi the best deh kalau udah banyak morp yang dihasilin gitu. Pasti anakannya juga warnanya juga variasi gitu ya. Dan ini sih kita lagi merambah pelan-pelan gitu ya, mudah-mudahan aja 2-3 tahun ke depan udah lumayan banyak gitu
punya indukan akhirnya bisa dikaryakan lagi. Eh, teman-teman, misalnya teman-teman nanti suatu saat mau pelihara ball python, pas banget trendy breeding, lu siap jual kan, Ren? Siap jual. Harganya gimana nih? Wah, kalau harga sih ya relatif gitu ya, cuma ya namanya kita hobi gitu. Ya kalau jujur sih saya walaupun hobi gitu ya, walaupun harga mahal pasti bisain, pasti dibeli. Itu kalau hobi itu mau seberapa Ya, pun kalau harga. cari cuan. Nah, kalau cari cuan mungkin beda. Dia masih mikir-mikir, yang penting ngambil untung, jual juga untung gitu loh. Kalau kita mah nggak apa-apa walaupun mahal dan segala macam kita karyakan lagi gitu loh. Lu kenapa mainnya di, kan reptil ada banyak nih, ada varanusan, ya kan, kadal-kadalan. Kenapa lu di ular? Kenapa nggak coba? Gua reptiler nih kan, gua mau cobain gua mau miara varanus gitu, atau miara kadal, miara iguana gitu. Kenapa ular? Ya untuk reptil tersendiri ya karena itu yang dari umur 4 tahun itu gua ngelihat ular tuh kayaknya wah gitu loh. Makanya mungkin kalau dibilang alasannya kenapa suka sama ular ya susah juga dijelasin gitu loh, karena emang dari hati sendiri gitu. Wah, reptil nih paling pertama sih ular gitu ya, terutama keluarga python, boa gitu, itu sangat tertarik gitu. Nah mungkin setelah nanti berhasil ngebreeding ball python ini ya mungkin kita ngerambah ke yang lain. Untuk sekarang fokus sih tetap di breeding ball python ini, kita satu-satu lah gitu. Jadi nggak langsung semua jebret ya. Aduh, berat itu berat. Nih Ren, kalau lu udah berhasil breeding nih, hewan selanjutnya yang lu mau pelihara cita-citanya apa? Hewan selanjutnya setelah breeding, sebenarnya sih kalau dibilang pengen gitu ya banyak gitu loh, cuma yang lebih spesifik mungkin ke kura gitu ya, karena kalau dilihat tuh kura darat tuh ramah gitu buat keluarga gitu, karena suka lihat juga di Manusia lah. ya buat manusia juga ramah, terutama buat keluarga gitu yang sering di rumah gitu ya. Jadi kan ya namanya kita miara ular nih, apalagi nanti udah banyak, mungkin ada satu keluarga yang sewaktu-waktu main ke rumah wah takut nih ada ini, tapi kita punya alternatif lain, itu kura darat. Nah kenapa gue juga milihnya kura ya, mungkin kalau kura ini ya jujur aja kadang gue mikirnya buat investasi gitu ya, soalnya kan emang makin gede kura harganya juga makin mahal gitu. Nah itu sih buat selingan aja. Jadi setelah fokus dari breeding BP ini kita main ke kura darat. Nah setelah dari kura mungkin baru beranjak ke kadal-kadalan lah. Kadal-kadalan gue juga lumayan suka gitu, cuma ya balik lagi sih, hobi hewan ini tuh bisa dibilang harus pelajari care sheet-nya terlebih dahulu. Jadi jangan sembarang asal beli gitu loh. Asal beli yang bisa ngakibatin hewan itu sendiri mati. Nah itu sayang kan, udah beli mahal-mahal misalkan tapi mati gitu loh. Maka kita biasanya pelajari care sheet-nya terlebih dahulu, cari tahu dulu cara perawatannya gimana. Karena dulu jujur aja waktu miara ular juga udah persiapan dari berbulan-bulan gitu loh, baru bisa melihara ular. Makanya itu, jadi sebelum piara hewan pelajari dulu care sheet-nya, karena ini hewan hidup gitu ya, makhluk hidup, bukan benda mati gitu. Kalau benda mati mah kan ya udah digeletakin gitu, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum, aman. Kalau ini kan hewan hidup gitu, makhluk hidup, kita harus bisa jaga dia. Masalahnya ya bapak angkatnya dia tuh ya udah kita gitu loh, hewan. Karena setelah kita beli dari owner tersebut. Hal terburuk yang pernah lu rasain miara reptil apa? Digigit itu udah paling
Ya kalau dibilang buruk sih enggak, cuma mungkin kalau secara garis besar gitu ya dari miara reptil ya paling digigit. Udah nggak jauh-jauh digigit ya. Namanya hewan gitu kan punya gigi gitu, bukan boneka yang mau dielus-elus segala macam. Nggak ngelawan, terutama ini hewan reptil ya. Harus pinter juga ngehandle-nya, harus tahu juga karakternya dia gimana, moodnya dia lagi gimana gitu. Nih teman-teman nih, lihat buntung, kasihan banget. Nah ini emang rada jampi sih nih. Oh, ini Dari dulu, dari dulu. Handle seminggu sekali sih kalau ini. Kalau lagi mau dibersihin aja gitu loh. Karena kasihan. Lu kasihan gak sih? ya kasihan sih, kalau dibilang kasihan ya kasihan, apalagi dulu waktu zaman masih kecil tuh dia emang ya bisa dibilang wah penuh koreng semua, penuh luka di badannya gitu. Sampai buntutnya juga kan. Tapi ya alhamdulillahnya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang jadilah dia sebesar ini, dan niatnya juga ini masih mau dibesarkan lagi. Oh iya, pertanyaan gua, berapa biaya lu ngerawat hewan-hewan ini nih? Kalau dibilang biaya sih per bulan sih 50.000 ya, kurang lebih 50.000. Sorry, bukan per bulan, per minggu. Per minggu tuh sekitar 50.000. Jadi kan ular makan seminggu sekali. Jadi 50.000 itu untuk seminggu. Kalau sebulan 4 minggu berarti total ya kurang lebih 200.000 lah. Bisa lebih kalau emang lagi nafsu makannya bertambah. Nah apalagi sih ini nih, reticulatus yang dikenal makannya super. Enggak. Ular ini nih, ular si buntung ini makannya apaan? Lu kasih apa? Kalau dulu sih sempet tikus dan tikus. Nah cuma sekarang di mix jadi pernah kepala ayam juga. Terus ayam puyuh, terus ayam kuning juga pernah, ayam hidup, ayam negeri yang kuning. Jadi udah di mix sih ini sengaja. Jadi biar nggak satu varian gitu. Biar nggak bosan ya. Iya bener, biar nggak bosan. Kita aja kan manusia suka bosan makan. Kalau BP pasti mencit terus tuh. Kalau BP sih ya disaranin sama senior sih lebih bagus hewan pengerat ya, mau mencit, mau rat, hamster ataupun vermouth gitu ya, yang penting hewan pengerat lah intinya. Jadi belum pernah dikasih ayam sih, kalau ball python kepala ayam tuh belum. Oke Ren, terima kasih nih. Udah ngobrol-ngobrol nih, seru banget nih gue ngobrol-ngobrol tapi ditemenin ular. Lu bayangin ngobrol-ngobrol temenin ular, kapan lagi? Yaudah Ren, thank you ya Ren. Oh iya, Sama ntar next time gua kalau lu udah breeder ngebreed ngeternak BP sukses, ntar gua main-main lagi. Oke, siap, ditunggu. Oke ya. Oke teman-teman, maaf nih kalau videonya kualitasnya kurang bagus karena ini syutingnya masih pakai handphone. Terus mic-nya juga masih mic yang biasa, nggak bagus-bagus banget karena tujuan gua ngebuat channel ini sih sebenarnya satu, YouTube ini sebagai platform memori gua. Kalau gua terus taruh di handphone atau di komputer kan lama-lama memori penuh gitu. Makanya ini tujuan gua ngebuat YouTube sebagai platform dan sebagai edukasi ke masyarakat bahwa hewan reptil ini tuh bisa dipiara sebagaimana layaknya kayak piara kucing, walaupun nggak lazim untuk dipiara, tapi bisa kok dipiara. Oke teman-teman ya, terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa share kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa nih selalu ingat nih si buntung yang mampu bertani. Thank you teman-teman.